pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna menghasilkan gas yang dapat meracuni hemoglobin. Nah, gas yang dimaksud itu apa nih teman-teman? Nah, apakah A CO2, B CO, C nitrogen oksida atau oksida nitrogen, kemudian yang D gas oksida belerang, dan yang E partikulat timbang. Mana nih kira-kira yang tepat? Nah, pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna itu akan menghasilkan apa kira-kira teman-teman? Nah, untuk mengetahuinya teman-teman bisa lihat nih, kalau dia senyawa hidrokarbon mengalami reaksi pembakaran, dia itu akan seperti ini nih reaksinya. CXHY, kita misalkan ini sebagai senyawa hidrokarbon, ketika mengalami proses pembakaran itu akan bereaksi dengan O2 nih, akan bereaksi dengan gas O2, akan menghasilkan CO2 gas dalam fasa gas ditambah dengan H2O gitu. Nah, ini nantinya akan gas CO2 inilah yang nantinya akan menguap atau akan dilepas ke udara gitu. Nah, ini merupakan reaksi pembakaran sempurna. Nah, gimana kalau reaksi pembakaran tidak sempurna? Pembakaran tidak sempurna tentunya akan menghasilkan beberapa senyawa atau beberapa gas yang nantinya akan menjadi polutan atau akan merusak tubuh. Nah, jadi kalau tadi CXHY atau senyawa hidrokarbon yang kita misalkan sebagai CXHY ini adalah dalam fase liquid ya teman-teman. Nah, akan bereaksi atau dipanaskan menggunakan gas oksigen, itu akan menghasilkan CO dalam bentuk fase gas ditambah dengan CO2 dalam fase gas, kemudian ditambah dengan air gitu. Nah, ini semuanya dalam fase gas. Nah, pada saat tidak sempurna ini, pembakaran tidak sempurna, akan muncul karbon monoksida nih teman-teman, atau bisa juga reaksinya menjadi seperti ini nih. Ketika senyawa hidrokarbon CXHY fase liquid dibakar dengan gas dioksida, itu akan mengalami reaksi karbon C dalam bentuk solid, ini yang kita sebut dengan jelaga, ditambah dengan CO2 ditambah dengan CO, kemudian ditambah dengan air gitu. Nah, ketemu lagi nih si monoksidanya, kemudian karbon dioksida, dan ada jelaga, bakalan ada partikel seperti debu. Nah, inilah proses pembakaran tidak sempurna. Nah, di antara senyawa-senyawa yang dihasilkan ini, karbon dioksida dan karbon monoksida dan karbon dioksida juga jelaga karbon atau karbon yang bakal berbentuk seperti padatan, ini memiliki efek samping atau dapat berdampak negatif pada tubuh. Nah, kalau CO itu jika dilepaskan ke udara, itu nantinya terhirup oleh manusia kalau kita hirup terus-menerus dalam waktu yang lama dan itu masuk ke dalam tubuh terus-menerus gitu, gas ini bakalan gas yang tidak berbau ini merupakan gas yang beracun dan dia itu nggak berasa gitu. Nah, di dalam tubuh nantinya si CO ini akan berikatan dengan hemoglobin gitu. Dia bakalan berikatan sama hemoglobin sehingga bakalan mempengaruhi atau mengganggu fungsi dari hemoglobin nih gitu, sehingga hemoglobin bakalan kinerjanya untuk mengikat oksigen atau fungsinya untuk mengikat oksigen tuh bakalan berkurang gitu, sehingga kadarnya oksigen itu kan bakal berkurang kan tentunya di dalam tubuh. Nah, kalau kadar oksigen berkurang di dalam tubuh, tentu pasti kita bakalan
pingsan atau kehilangan kesadaran, dan bahkan dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang dalam kadar yang paling berbahayanya gitu, nantinya bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi gas yang dapat meracuni hemoglobin itu adalah karbon monoksida ya teman-teman. Maka jawaban yang tepat itu adalah B. Oke, sekian.